Good night, Miss Anita. My name is Maria Advencia Eka Puspita with student number V0120034. So this night I would like to present you about the structure, translation, and strategies of descriptive text. Before we start, I would like to apologize because I will hide my video so that I can see the screen and I will explain it to you well. So the first thing that I would like to explain is the structure. The generic structures of descriptive text are identification and description. The identification is in the first paragraph. Meanwhile, description is in the second until the sixth paragraphs. So here is the translation and the strategies about the descriptive text of Daniel Jacob Radcliffe. So the first sentence is Daniel Jacob Radcliffe. I use pure borrowing as the strategy. Then the second sentence is Daniel Jacob Radcliffe adalah seorang aktor sukses berkebangsaan Inggris yang pernah tampil di banyak film. Yang paling terkenal di antara semuanya ialah serial film Harry Potter. For the sentence, I use EE or established equivalent, pure borrowing, yang mencakup Daniel Jacob Radcliffe and Harry Potter, dan amplification, yaitu berkebangsaan, lalu ada variation padanya. Lalu yang ketiga, terjemahannya yaitu aku yakin kamu semua pernah mendengar tentang Harry Potter sebelumnya, baik sebagai serial buku ataupun film. I use strategies established equivalent, PP, for Harry Potter, lalu amplification untuk tentang, reduction untuk pada a film and a book, lalu variation untuk aku, kamu, dan-nya. Lalu kalimat selanjutnya bisa dibilang bahwa Harry Potter sudah menjadi keren dalam beberapa TKT. Strateginya adalah EE, modulation untuk it menjadi Harry Potter, lalu ada reduction untuk we dan a dalam a trend, ada transposition, ada can say menjadi bisa dibilang. Lalu yang selanjutnya, karena serumit bukunya, mengubahnya menjadi sebuah film membutuhkan para aktor yang terampil. Untuk strateginya saya menggunakan EE, amplification, yaitu yang, lalu ada reduction untuk help, lalu ada variation untuknya. Kalimat ke-6, Daniel adalah anak tunggal dari pasangan serasi Alan George Radcliffe and Marcia Gresham. Saya menggunakan teknik EE, pure borrowing untuk Daniel, Alan George Radcliffe and Marcia Gresham, lalu ada reduction untuk this. Lalu selanjutnya, ada dia lahir di Fulham, London, 23 Juli 1989. I'm sorry, there's a typo here. So, untuk strateginya saya menggunakan EE, PB untuk Fulham and London, lalu transposition untuk whisper menjadi lahir. Lalu selanjutnya adalah ayahnya adalah agen di bidang sastra dan ibunya adalah direktur perfilman. Untuk strateginya saya menggunakan EE, literal translation, amplification untuk bidang, reduction untuk get deals, pada a director and cast, lalu ada variation untuknya. Kalimat selanjutnya, ayah Daniel berasal dari Irlandia Utara dan juga merupakan seorang Kristen Protestan. Tekniknya saya menggunakan EE dan reduction untuk N pada Protestant and Christian. Lalu kalimat selanjutnya, agak sementara itu, Ibu Daniel dilahirkan oleh keluarga Yahudi yang beremigrasi dari Lithuania, Jerman, Polandia, dan pada akhirnya ke Inggris. Strateginya,
adalah EE, PB untuk Daniel, reduction untuk pada a Jewish family, ada literal translation untuk emigrated menjadi beremigrasi, lalu ada variation-nya. Kalimat ke-11, dia dilahirkan di negara yang indah yaitu Afrika Selatan. Strateginya yaitu EE dan amplification untuk yaitu. Kalimat selanjutnya agak orang tuanya selalu mendukung Daniel dalam karirnya. Menggunakan strategi EE, pure borrowing untuk Daniel, literal translation untuk have always supported menjadi selalu mendukung, lalu ada variation-nya. Selanjutnya, nama panggilannya adalah Dan. Untuk ini saya menggunakan strategi EE, PB untuk Dan, lalu variation padanya. Kalimat ke-14, Dan mempunyai rambut coklat dan mata berwarna biru. Strateginya ialah EE, PB, reduction untuk dark, amplification untuk berwarna. Berikutnya, tinggi badannya sekitar 168 cm. Strateginya yaitu EE, amplification pada badan, reduction pada is, dan variation padanya. Kalimat selanjutnya, dia adalah orang yang setia, pemalu, rendah hati, dan humoris. Untuk ini saya menggunakan strategi EE, reduction pada A, dan amplification pada yang. Kalimat ke-17, translatannya menjadi dia juga pandai dan sedikit misterius. Untuk ini saya menggunakan strategi EE. Kalimat ke-18, dia tidak membaca ulasan yang orang-orang tulis tentang film yang ia perankan. Mungkin untuk melindungi dirinya dari haters yang akan menuliskan komentar buruk dan juga tidak membiarkan pujian para penggemar masuk ke kepalanya. Pada kalimat ini saya menggunakan strategi EE, variation baganya, pure borrowing pada haters, lalu literal translation pada kepalanya. Selanjutnya, dia mengakui bahwa performa panggung lebih menantang daripada syuting film karena kesalahan yang dibuat tidak dapat diperbaiki di atas panggung, berbanding terbalik dengan film yang sedang direkam. Saya menggunakan strategi EE, amplification pada bawah dan atas, reduction pada tasking, and pada a movie, dan a mistake, lalu ada if and it. Selanjutnya, literal translation dari to menjadi dengan. Kalimat ke-20. Hal-hal menarik lainnya yang patut diperhatikan tentang Daniel adalah selain berakting, dia juga mencintai puisi dan hal ini memotivasinya untuk menulis dengan nama samaran. Strateginya yaitu EE, pure borrowing untuk Daniel, amplification, lalu ada literal translation untuk nama samaran. Berikutnya, dia memiliki hubungan dekat dengan Gary Oldman, dan dia juga dapat dikatakan sebagai salah satu penggemar beratnya. Dia menyukai olahraga sepak bola, klub favoritnya adalah Fulham. Saya menggunakan strategi EE, pure borrowing, reduction, yaitu pada a close relationship, amplification pada dapatnya, nya pada kata favoritnya, lalu ada variation-nya, lalu ada literal translation because fans menjadi penggemar berat. Lalu kalimat selanjutnya, dia baru-baru ini tampil di film Now You See Me Too tahun 2016. Strateginya yaitu EE, amplification pada film, lalu pure borrowing. Kalimat ke-23, dia juga memiliki kecintaan khusus pada kriket dan pemain favoritnya yang ia kagumi karena keahliannya yang luar biasa adalah Paul Collingwood. Saya menggunakan strategi EE, reduction pada a special love, lalu variation-nya, and pure borrowing pada Paul Collingwood. Lalu berikutnya, dia memiliki alergi terhadap nikel dan memiliki gangguan neurologis atau saraf yang dikenal sebagai dyspraxia. Strateginya yaitu EE, reduction he pada he has a neurological disorder, description untuk saraf, amplification pada kata yang, dan pure borrowing pada dyspraxia. Lalu kalimat terakhir, gangguan ini membuatnya sulit untuk berpakaian dan melakukan hal-hal seperti mengikat tali sepatu pada waktu tertentu dalam hidupnya. Saya menggunakan
strategi EE, reduction untuk for, dan his pada his shoes, lalu variation pada nya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.